diketahui meningkat acara selanjutnya, yaitu acara inti. Acara inti atau tausiah yang akan disampaikan Al-Mukarram Bapak Ustadz Aqoh Firdaus. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatal mukhlisin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawwa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Yang terhormat pimpinan majelis Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang disingkat pada suka teh resep kabeh cek orang Sunda mah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Komarudin. Beliau CS lama, teman lama, pernah juga diundang ke Sukamakmur dulu. Alhamdulillah panjang umur bisa jumpa lagi. Sudah beberapa tahun kita nggak jumpa. Juga yang terhormat Bapak Ustadz Anung yang telah memimpin sholawat, juga Imam Munajat yaitu Bapak Ustadz Deden Hidayat. Beliau tadi sudah bisik-bisik sama saya, pamit katanya ada acara di tempat yang lain. Sudah jalan ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, puja dan puji syukur terlebih dahulu kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah dan penuh keberkahan ini saya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan kita semua bisa berkumpul, bertemu muka dan bertatap wajah, serta berinteraksi dan bersabar diri dalam kondisi sehat walafiat, cager bager, waras warigas, jag belejag. Kaki bisa melangkah, tangan bisa menggenggam, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan pun bisa berbicara. Ini adalah bagian dari rentetan nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada diri kita yang wajib kita syukuri. Betul? Akur. Kalau akur saya bersyukur supaya tidak kupur. Kalau lapar makan bubur. Kalau ngantuk tidur. Yang penting jangan kabur. Kalau kabur saya guyur pakai bajigur. Ada berapa urnya tuh?
Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada panutan kita, seorang nabi dan rasul yang merupakan penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada para pengikut setianya hingga akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin itu artinya penutup para nabi. Cover of the prophet kata orang Kulon. Kata orang Kulon, orang Ciangsana ya. Khataman nabiyyin itu artinya penutup para nabi. Tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan ada rasul lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada orang yang mengaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad, maka yakinlah itu adalah nabi palsu. Dan kita wajib untuk tidak percaya. Ya. Kenapa? Karena secara tegas dan jelas di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu sekalian. Akan tetapi dia itu adalah utusan Allah. Dia itu Rasul Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Begitu kata Allah di dalam Al-Qur'an tuh. Makanya kalau ada orang ngaku jadi nabi, kita mah Pak, orang muslim, orang mukmin wajib nggak percaya. Kalau ada orang percaya gimana? Itu bukan Islam, tapi KTP-nya Islam, walaupun KTP-nya Islam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, selanjutnya sebagai pengantar ceramah kali ini, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi yang mengabarkan tentang berita penting bagi kita, di mana hadis ini memberikan legitimasi kepada kita di dalam melakukan satu majelis seperti ini. Bisa dimengerti nggak bahasanya nih? Luhur ting suganya. Jadi kieu Pak, lamun bahasa orang Ciangsana mah, hadis ieu teh mereka terangan ka urang aya opat keuntungan bagi jalma anu duduk di majelis seperti ini. Hadisnya begini redaksinya. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi, tidaklah satu kaum berkumpul di satu tempat untuk membaca kitab Allah dan saling memperdengarkannya di antara mereka, illa nazzalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Ini yang susah Pak, iya nu hara resek zaman ayeuna. Loba duit belum tentu senang, sakinah belum tentu. Mantaknya lemah ayeuna mah hayang senang batin teh mangkat ke tempat wisata, ke puncak, ke Cisarua, taman safari, ke laut, ya, ke mall, dan naon hayang senang. Padahal mah belum tentu senang eta teh. Ada satu keluarga Pak punya mobil baru, punya anak 3. Ceritanya ini pengen senang-senang, pengen cari kebahagiaan, maka berangkatlah satu rombongan, anak 3, suami dan istri, satu mobil baru, senang. Berangkat kemana? Ke puncak. Tujuannya taman safari. Kita tahu jalur puncak itu kan jalur macet, benar? Oh, kalau sudah macet sehari semalam nggak gerak Pak itu. Berangkatlah satu keluarga ini sampai di tanjakan sebelum Ciawi itu, sebelum Cisarua itu macet. Ya namanya anak baru naik mobil, mobilnya juga baru, begitu macet kan mabok. Orang mabok kan pengen turun dari mobil, ya. Pengen turun katanya. Jangan, masih jauh belum nyampe, turun.
nangis ini anak Pak, pengen turun, kenapa nggak kuat di dalam mobil. Anak yang kedua pengen nongol, jarang naik mobil, orang kampung kan, pengen kelihatan dari luar, nggak mau pakai AC. Ya, anak yang ketiga ini agak modern, pengen pakai AC, panas katanya. Akhirnya 3 anak berantem di dalam mobil. Si bapak yang nyupir pusing, anak berantem, istri juga cemberut. Akhirnya tuh mobil ditarik, rem tangannya, dia pergi ke warung kopi. Daripada berantem mendingan gua ngopi katanya. Ditinggalin tuh mobil di jalan Pak. Saking sewotnya sama anak-anak yang berantem tadi. Yang di belakang ngebel, kaki ya kan, namanya di jalan diparkir. Akhirnya enggak juga pergi itu mobil, maka yang di belakang turun diparanin itu supir ke warung kopi. Berantem si bapak sama supir yang di belakang. Ya. Berdebat kio gitu, oh titik temu hampir ke polisi eta. Ti imah niatna hayang senang-senang, ya. Dari rumah tujuannya pengen cari kebahagiaan, sampai di tengah jalan maka kebelangsak yang didapat, ya. Kenapa? Karena memang tidak ada jaminan Allah di balik jalan-jalan itu ada kesenangan, tidak ada. Yang ada kesenangan itu, yang ada ketenangan batin itu, kata Nabi, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Apabila satu kaum berkumpul di dalam satu tempat untuk membaca kitab Allah, Al-Quran, munajat, baca salawat dan seterusnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah menurunkan kepada mereka sakinah. Makanya tadi saya lihat tuh baru setengah munajat sudah ada yang tidur di situ tuh. Rok ya. Saking sakinahnya biarin aja ya. Jangan dibangunin sampai acara bubar, biarin. Tidur aja sampai sore ya. Lagi sakinah itu Pak, lagi tenang batinnya ya. Biarin. Hah? Pulas, biarin. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, wa wasiyatuhum rahmah. Mereka itu akan dicucuri rahmat. Apa rahmat itu? Rahmat itu kasih sayang Allah yang membawa manusia ke dalam surga nanti. Karena masuk surga bukan karena hebatnya amal kita. Masuk surga bukan karena sering mondar-mandir ke tanah suci, bukan. Masuk surga bukan karena banyak duit kita, bukan. Masuk surga karena rahmat Allah. Mana dalilnya? Dalilnya satu hari baginda Rasul pidato di hadapan para sahabatnya. Wa'lamu annahu yanjua ahadun minkum bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala anna illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli. Kata Nabi, dan ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu sekalian yang selamat di akhirat nanti, lepas dari azab neraka dan masuk ke dalam surga karena hebatnya amal ibadahnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat kaget, terkejut dan terperanjat, lalu bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Qala, baginda Rasul menjawab, wala anna illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli. Kata Nabi, tidak juga aku kecuali jika kita dirangkul oleh Allah dengan rahmat dan karunia-Nya. Tuh, jadi asup ke surga teh lain hebatna amal orang lain. Jadi amalan orang teh jikir narik rahmat Allah, di antara nu kieu bisa narik rahmat Allah. Engke rahmat Allah anu mawa ka surga mah. Iya. Sama kita beli tiket, punya duit, naik kereta, beli tiket, bukan tiket yang mengantarkan kita, bukan. Yang antarkan siapa? Keretanya, pesawatnya. Tiket mah cuman alat doang. Iya. Oh kalau gitu nggak usah beli tiket, nggak bisa naik pesawat, nggak boleh masuk. Begitu pula amal kita, bukan amal yang mengantarkan ke surga, tapi rahmat Allah. Apa fungsi amal? Fungsi amal itu untuk mendatangkan rahmat Allah. Laksana tiket tadi. Jangan kemudian ada hadis ini berkata, oh kalau gitu nggak usah amal aja sekalian. Bukan begitu pengertiannya. Ya. Wa ghasyiathum rahmat, dicucuri rahmat. Yang ketiga, wahabbathumul malaikah, dan mereka itu akan dikerumuni oleh para malaikat, kata Nabi.
Kan kita tahu, Bu. Bu. Tidur. Makan. Pulang. Belum. Yang nyaut dikit banget padahal ibu-ibunya banyak itu. Ngantuk. Yang lain bengong aja. Udah ngantuk. Terus ini ada berapa menit lagi waktunya? Sampai di mana ini? Mau ngongkosin saya enggak? Oh. Kalau terus ya makan ngongkosin enggak? Wah. Ini namanya enggak bertanggung jawab ya. Ya. Jadi yang keberapa tadi? Yang ketiga, wahabat humul malaikat. Sifat malaikat itu Bapak Ibu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat, betul? Malaikat mah titah sujud wae tapi ka poe kiamat. Titah ruku wae tapi ka poe kiamat. Yang suruh tasbih terus, tidak pernah yang lain. Taat, tidak pernah maksiat. Kalau kita dikerumuni oleh para malaikat, maka kita akan tertular sifat taatnya para malaikat. Kita akan terkontaminasi sifat taatnya para malaikat. Kalau sudah terkontaminasi sifat taatnya malaikat, maka kita pun akan menjadi orang yang taat. Fungsina kitu tah. Atuh sakurang-kurangna meureun aing ngariung kieu mah Pak. Anu resep gaplege ditinggalkeun heula meureun kitu nya. Anu resep ngadu hayam ge ai keur kieu mah moal mawa hayam ka pakalangan meureun. Di dia aya nu sok ngadu hayam. Ulah gagabah Pak ayeuna mah ditahan di Polda ngadu hayam tuh. Bahaya. Iya. Ulah. Benar eta maksiat termasuk dosa Pak. Kok mau pakai taruhan maulah. Benar. Tinggalkan pokokna nu karena ditu mah. Lobakeun zikir, lobakeun sholawat, lobakeun duduk di majelis supaya kita bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa dzakarahumallahu fiman indah, dan nama mereka, nama ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang hadir di majelis ini akan dibangga-banggakan oleh Allah di majelis para malaikat yang berada di sisinya. Amin. Coba budak norak lamun dibangga-banggakeun ku kabogoh resep henteu. Oh, atoh henteu. Atoh. Lamun urang jadi RT dibangga-banggakeun ku Pak Kades atoh henteu. Resep henteu. Lamun boga pamajikanana dibangga-banggakeun ku salakina resep teu pamajikan. Resep banget. Waduh salaki aing ngalem bener ka aing cenah kitu cek orang Ciansana. Iya. Kita yang hadir seperti ini bukan cuma dibangga-banggakan Pak Kades, bukan cuma dibangga-banggakan oleh Kabogoh, bukan cuma dibangga-banggakan oleh salaki kita, bukan, tetapi dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di majelis para malaikat yang berada di sisinya. Wiman indah. Tuh. Berarti kita ini sebenarnya lebih hebat dari selebritis, Bu, ya. Lebih hebat daripada artis, ya. Artis paling yang banggakan penggemarnya doang kan. Itu pun kalau masih laku. Artis juga sekarang banyak saingan, banyak yang tenggelam muda-muda, ya. Tapi kita kalau zikir ngariung koskio dibangga-banggakan ku Allah di majelis para malaikat yang berada di sisinya. Amin. Maka sering-sering sabulan sakali mah sebenarnya lila teuing, ya. Dahar wae ge urang sapoe 3 kali pan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, ya. Aya kena waktu teh teh. Aya sampai jam 10:30 kan? Jam 10 lewat 19. Masih ada kan? Iya, 5 menit lagi katanya. 1 menit. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan, masuk pada pembicaraan inti. Tadi kan baru mukadimah pengantar. Sekarang kita masuk kepada materi pokok. Sekarang ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, betul? Tanggal berapa sekarang ada yang tahu? Poho. Hah? Tanggal 17 sekarang bulan Sya'ban. Hah? 16 bulan Februari. Ya. Emang apalan Februari kadang-kadang banyak?
sebab gajian make tanggal eta sih. Jarang gajian tanggal 1 Muharram gitu gajian, kan 1 Januari gitu kan, Februari. Jadi apalna ka eta gitu kan. Ayeuna teh urang geus asup tanggal 17 Sakban. Tahunna tahun baraha ayeuna? Tahun 1446 Hijriah, betul. Bulan Saban teh bulan yang dijadikan momentum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat amal manusia selama 1 tahun terakhir. Dengan kata lain, jadi amal-amal kita selama 1 tahun diangkat dan dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban ini, Pak. Makanya baginda Rasul, kalau di bulan Sya'ban ini puasa lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Maksudnya puasa sunat. Sampai-sampai seorang sahabat, Zaid radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak puasa sunat di bulan Sya'ban ini?" Baginda Rasul menjawab, "Wahai Zaid, sesungguhnya bulan Sya'ban ini adalah amal manusia diangkat oleh Allah kepadanya selama 1 tahun terakhir itu. Dan aku ingin, aku senang, aku gembira ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa kepada Allah." Berarti dalam keadaan taat. Orang ge sarua lamun keur zikir kieu amal orang diangkat kan bagus ya. Lamun tiba-tiba meninggal, tiba-tiba maut dalam kondisi seperti ini, itu husnul khotimah, Pak. Coba orang yang beriman, Pak, kalau mati boleh milih tempat. Pilihannya ada 2. Yang pertama, mati di tempat sabung ayam. Lagi judi, didor sama polisi, mati. Yang kedua, sedang berzikir seperti ini, tiba-tiba mati. Milih mana orang yang beriman? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua apa yang pertama? Pasti milih yang kedua, orang yang beriman. Nah, mati sedang berzikir. Kenapa? Sebab itu tandanya husnul khotimah. Dan husnul khotimah itulah yang seringkali diminta oleh kebanyakan manusia. Betul? Maka sering-sering, Pak, supaya bisa husnul khotimah, sering-sering zikir, sering-sering di masjid, sering-sering taat kepada Allah. Jangan coba-coba maksiat. Wah, sekali-kali amal geus loba ieu maksiat. Datang ke tempat pelacur, geletak wae ke lingkungan pelacur paeh. Nah, lo mau gimana lo? Ya. Apes tuh suul khotimah namanya tuh. Maka jangan coba-coba kita mau mencicipi maksiat, Pak, jangan. Takutnya pas kita maksiat mati. Nah, di situ tuh celakanya tuh. Ya. Jadi bulan Sya'ban, bulan diangkat amal dalam 1 tahun, dilaporkan kepada Allah. Sebagian ulama, bulan Sya'ban juga disebut bulan persiapan. Sebab Sya'ban ini kan berhadapan dengan Ramadan langsung, Pak ya. Beak bulan Sya'ban, maka tiba bulan Ramadan. Persiapan untuk apa? Yaitu persiapan untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Dari sekarang dipersiapkannya. Apa yang harus dipersiapkan? Minimal 3I. Berapa? 3I. Apa itu? Yang pertama, iman kita harus dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Sebab kalau iman kuat, ibadah yang berat jadi ringan, bahkan jadi terasa nikmat. Ya, sahabat itu, Pak, imannya kuat. Di bulan Ramadan perang Badar tuh 300 lawan 1000 orang, 1:3 menang sahabat. Kenapa? Imannya mantap, perang pun merasa lezat di bulan Ramadan. Tapi kalau iman lemah, jangankan ibadah yang berat, ibadah yang enteng pun jadi berat. Berapa banyak orang kuat badannya, fisiknya kekar. Kalau maraton 10 kilo dia kuat, angkat barbel 1 kintal dia kuat. Tetapi ke masjid mah teu kuateun, padahal imahna ngarendeng. Puasa Ramadan mah teu kuateun, ya. Padahal mah tibang dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maca Quran mah teu kuateun saayat ge, ya. Padahal mentrepling mah ke luar negeri, ya. Ada bahasa gini, lautan diarungi, gunung didaki, apalagi tuh. Tapi masjid kau lewati, kan gitu tuh. Ada di Facebook kan itu, buka tuh. Ngaruntut. Boleh diapalin itu, cuma saya nggak minat ngapalinnya. Iya.
Kan ada istilah gitu tuh. Lautan diseberangi, gunung akan kudaki kan gitu. Tapi masjid kau lewati gitu. Tapi saya nggak hafal itu. Ya. Cari aja nanti 100 orang tuh. Ya. Jadi bulan Sa'ban bulan persiapan, iman kita harus dipersiapkan. Bila perlu kita ngomong sama batin kita, Pak. Hei batin, hei hati, hei iman. Besok mau Ramadan kamu puasa ya, gitu. Puasa itu perintah Allah, jangan sampai batal ya, gitu. Nasihati batin kita. Kalau ustadz yang ngomong kan jauh, kalau lisan kita yang ngomong dekat dengan hati kita tuh, ya. Bila perlu di depan kaca maki-maki diri kita. Hei, lu jangan sampai nggak puasa lu. Gitu. Ya, biar malu tuh bayangan kita. Sebab aya nama apa loba jelema jarajak embung puasa loba. Benar. Karena imannya lemah tadi tidak dipersiapkan, maka iman harus dipersiapkan. Ini yang pertama. Ayo waktu kene teh teh. Sin kaliwat doang ya. Soto sing tiis. Ya Bu ya. Iman persiapkan Bu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Iman teh naon? Iman teh cek ulama kekuatan gaibiyah yang meraksuk ke dalam diri kita yang menyebabkan kita taat kepada Allah. Tuh, iman tuh. Iman mah teka tempo, bener. Tapi anu teka tempo eta, anu gaib eta lamun masuk ke diri orang, meraksuk ke dalam diri kita, menyebabkan kita taat kepada Allah. Tuh, iman tuh. Anu genep naon? Nu genep mah rukun iman eta mah. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Eta rukun iman ngaranna. Anu tilu naon? Syarat sempurnana iman. Al imanu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman teh wajib diyakini, wajib diikrarkan dan wajib diperlakukan perbuatan, diamalkan dengan perbuatan. Eta mah syarat sempurna iman. Tapi iman nusa bener nama kekuatan gaibiyah yang meraksuk ke dalam diri manusia yang menyebabkan manusia taat kepada Allah. Tuh iman. Jadi kalau ada iman mah Pak kajen awak kerempeng leuleus ya keuyeub apu. Keuyeub apunya keuyeub apu. Cek korot baheula keuyeub apu jelema nu geringan deh. Ya, penyakit koneng. Kajen teuing keuyeub apu. Ngerti teh sih keuyeub apu? Ngertinya. Lulus. Anggap ngerti. Maksudnya gini, walaupun badannya kecil, kurus, kerempeng, ya, kalau imannya kuat, dia akan bisa taat kepada Allah, Pak. Imannya kuat, dia bisa taat kepada Allah. Fisik tidak jadi jaminan. Ya, maka iman harus dipersiapkan untuk menyambut datang bulan Ramadan. Yang kedua, adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kata Nabi ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, anta bodallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah.